pada saat kita mendapatkan informasi atau berita kita rekam di dalam otak, kemudian kita anggap itu kebenaran, maka itu sifatnya kepercayaan. Itu sifatnya sebagai pengetahuan. Sedang yang dibutuhkan dalam kebenaran itu adalah ilmu. Saya ulang, yang dibutuhkan berada di dalam kebenaran itu adalah ilmu. Yang dibutuhkan untuk tentrem itu ilmu. Yang dibutuhkan untuk merdeka itu ilmu. Yang dibutuhkan untuk pendidikan kesadaran itu ilmu. Ilmu itu mensyaratkan satu, terstruktur. Ilmu itu terstruktur. Ada secara natural, ada unsur, ada imam, ada pimpinan, ada pengikut, ada jamaah. Antara yang imam, pimpinan dengan pengikut, yang ditahu ini sama, tujuannya sama, yang diketahui tentang hakikat sama, kemudian bersifat objektif. Jadi itu ilmu. Ilmu itu bersifat objektif. Objeknya yang berbicara. Saya kembali, kalau anggapan kapan disebut sebagai wilayah kepercayaan? Saat kamu punya pemikiran diri kamu masing-masing memiliki opini yang satu dengan yang lain berbeda dan sama-sama tidak bisa membuktikan dan tidak bisa semua orang itu ngelakoni. Contoh Lailatul Qadar. Saat Lailatul Qadar seharusnya bersifat ilmu, tapi ini berhenti pada hanya kepercayaan. Pada saat ternyata setiap orang tidak bisa melakukan, padahal dia ingin. Sudah iktikaf di juru masjid, yang satu dapat batu, yang satu tidak, karena batu itu dianggap dia telah memperoleh Lailatul Qadar. Saat dia itu silon iktikaf di juru masjid atau di juru gua atau di kuburan, biasanya kalau pas tanggal malam 17 itu masjid ramai untuk memperoleh Lailatul Qadar, laut juga ramai untuk memperoleh Lailatul Qadar, gua-gua juga ramai untuk memperoleh Lailatul Qadar, kuburan-kuburan juga ramai untuk memperoleh Lailatul Qadar. Biasanya begitu. Biasanya. Ya kita berdoa semoga dalam pencerahan dan dapat Lailatul Qadar, walaupun dalam perspektif mereka. Apakah setiap orang yang ke kuburan itu untuk Lailatul Qadar? Belum tentu, karena yang dapat akik tidak semuanya peserta tahlil di kuburan itu. Karena untuk klotak batu akik, wah saya dapat Lailatul Qadar, yang satunya nggak dapat. Yang satunya dapat batu bisa menyembuhkan, yang satu tidak. Kalimat di dalam Al-Quran wa ma adraka ma, itu maknanya apa? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Kalimat adraka ma Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwa setiap orang itu bisa menempuhnya dan memperolehnya. Itu sindiran, olokan, culekan, tonyoan, tonjoan, saduan, goblokan, begitu loh. Kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ngerti toh kowe itu apa toh dari Lailatul Qadar? Gak begitu. Tahukah kamu apa itu si Lailatul Qadar itu? Ngerti yo. Itu pertanyaan yang gak butuh dijawab. Lakonono kowe ki bisa, begitu loh. Itu pada saat berbicara tentang mana sebuah kebenaran Lailatul Qadar. Akan tetapi jika satu dapat satu enggak, biasanya orang itu setelah iktikaf pagi, itu yang dulu kita alami pada saat kita di katakanlah teman-teman pondok dan sebagainya, biasanya cerita, wah aku tadi malam dapat Lailatul Qadar. Apa? Saya lihat cahaya, delok cahaya di kono katanya dapat Lailatul Qadar. Terus nek kowe piye? Saya tiba-tiba tidur tuh kayak ditempeleng. Itu ada. Terus no. Itu ya Pak. Makanya itu namanya keyakinan, bukan ilmu.
Kalau ilmu itu objek, setiap orang dapat mengalami. Kemudian manfaat ilmu itu menjadikan dalam kehidupan itu berada di dalam kemanfaatan, manfaat bagi dirinya, dan kemudian mengetahui persis dengan ilmu itu akan memperoleh sesuatu, itu namanya struktur. Terstruktur itu begitu, ada mekanismenya, ada sistemnya, sehingga tujuannya jelas. Di dunia itu untuk apa itu menjadi jelas, menjadi gamblang. Makanya kan kalimatnya kan wal malaikatu, artinya bahwa kalau menyebut malaikat berarti punya guru. Saat malaikat diminta sujud kepada Adam, gurunya para malaikat Nabi Adam saat itu kan begitu. Sujud fasudu ila Adam, sujud kepada Adam. Yang patuh, tunduk, taat, mengenal Tuhan, mengenal utusan disebut sebagai perilaku malaikat. Wal malaikatu waruh, dan kesadaran kehidupan. Jadi kalau kita berbicara mengenai wawasan, kalau ilmu itu, di ilmu itu siapa bisa menempuh gitu.